Episode 704 dengan judul Pertahanan Mengerikan dari Giant Leviathan. Lin Ming memanfaatkan waktu ketika Xuan Wuji berada dalam pengasingan pintu tertutup untuk menggunakan Giant Leviathan untuk menyapu wilayah setan Laut Selatan. Selain Xuan Wuji, seniman bela diri terkuat berikutnya di daerah itu adalah Xuan Yukie yang telah terluka parah. Wilayah setan Laut Selatan yang kuat dan maha kuasa sebenarnya hanyalah cangkang kosong. Menyapu wilayah setan Laut Selatan tampak seperti peristiwa yang mencengangkan. Tetapi jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak banyak sama sekali. Tanpa memastikan apakah kata-kata Xuan Wuji itu benar atau salah. Takut pada Giant Leviathan sampai tingkat ini dan membiarkan Lin Ming mengambil kebun obat istana, mendalam yin yang mereka. Jika kata-kata Xuan Wuji benar-benar terbukti bohong, maka itu benar-benar akan menjadi tertawa sampai mati. Mungkin setelah Giant Leviathan diserang oleh seniman bela diri, penghancur kehidupan level tinggi, itu akan cukup untuk merobek dagingnya, menyebabkannya mati karena kehilangan banyak darah. Pikiran Xingji berpacu saat dia berbicara kepada istrinya dengan transmisi suara esensi sejati. Jika kombo suami dan istri menggabungkan kekuatan mereka, mereka akan mampu bersaing dengan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap ketiga. Selain itu, dengan langkah terakhir-terakhir yang mereka buat dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan serangan mereka akan sangat besar. Namun, kelemahannya adalah butuh waktu lama untuk mempersiapkannya dan mungkin saja meleset. Namun, ini bukan masalah dengan Giant Leviathan. Bahkan jika mereka menutup mata mereka, masih bisa membidik dan menyerang binatang itu secara acak. Dan bahkan jika menyerang bagian belakang, dahi atau tempat lain dengan pertahanan yang kuat tidak mungkin dilakukan. Lalu bagaimana dengan mata atau mulut? Semua pikiran ini terlintas di benak Tuan Istana Xingji. Mata tidak mudah diserang dan juga memiliki perlindungan kelopak mata. Tapi mulutnya, karena Giant Leviathan menggunakan tentakelnya untuk menyerang, mulutnya terus terbuka. Menyerang tenggorokannya melalui mulut jelas merupakan metode terbaik. Saat Xingji memikirkan hal ini, api menyala di dalam hatinya. Jika dia tidak diintimidasi secara ekstrim oleh Lin Ming hari ini, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk mengambil risiko sebesar itu. Suamiku, ayo serang bersama dengan semua yang kita punya. Younger telah terluka di sekujur tubuh. Dibutuhkan setidaknya 1 hingga 2 tahun kerja keras dan upaya untuk pulih. Jika saya tidak menyerang, maka saya tidak akan pernah bisa menangani ini. Saat Shinken berbicara, esensi sejati berputar di dalam tubuhnya. Arus air biru sedingin es tiba-tiba muncul dari udara tipis, membungkusnya. Dia berharap bisa merobek Lin Ming. Melihat Shinken bersiap untuk menyerang, Xingji mengatupkan giginya dan menyulut tubuhnya dengan api yang berkobar. Haha, Lin Ming, kedua bayi tikus itu tampaknya sangat tidak senang denganmu. Demon Shine dengan senang hati menyombongkan diri. Itu benar. Sekte mulia, kelas 5 seperti itu benar-benar ditampar dan dipukuli oleh orang lain. Jika mereka bahkan tidak mencoba untuk membalas, mereka tidak akan pernah bisa hidup berbaring seperti ini. Alis Lin Ming terangkat saat dia melirik Shinken dan Xingji saat mereka menggabungkan kekuatan mereka. Reputasi pasangan itu memang pantas didapat. Jika dia harus menghadapi serangan ini sendirian, maka tidak akan ada cara baginya untuk bertahan melawannya. Air dan api berpotongan. Jika mereka menyerang bersama, maka kekuatan serangan di belakang teknik mereka mungkin berlipat ganda. Lin Ming tidak menghentikan keduanya untuk menyerang. Faktanya, dia ingin tahu sejauh mana pertahanan raksasa Leviathan itu cocok. Siapa yang peduli jika itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Tidak peduli seberapa tajam jarumnya. Tidak mungkin Anda bisa menikam ikan paus sampai mati. Biarkan mereka melakukan apapun. Demon Shine menyeringai dengan jijik. Di luar dimensi, Xingji dan Shinken sudah mempersiapkan serangan mereka untuk beberapa napas waktu. Akhirnya, mereka mulai. Seperti yang diharapkan Lin Ming, setelah 2 energi berlawanan kutub bercampur, kekuatan yang dihasilkannya beberapa kali lipat dari biasanya. Energi merah dan energi biru menyatu bersama, berubah menjadi meteor cemerlang yang melonjak menuju mulut Giant Leviathan. Mereka ingin menyerang tenggorokan Giant Leviathan melalui mulutnya. Alis Lin Ming terangkat. Dia berpikir untuk memerintahkan tentakel untuk menghentikan serangan ini. Ketika tawa keras Demon Shine tiba-tiba terdengar di benaknya. 2 idiot kelas atas. Giant Leviathan juga disebut sebagai Great Swallowing Beast. Dengan hanya menelan 1 kali dapat menyedot seluruh air laut di suatu daerah. Jika ia membuka mulutnya, ia bahkan dapat menyedot seluruh kota. Ini bukan hanya bualan biasa. Ini karena mulutnya hanyalah portal ruang dan waktu. Ia dapat memindahkan apapun yang ditelannya ke dimensi lain. Mereka ingin menyerang mulut Giant Leviathan? Hehe.
bahkan pembangkit tenaga listrik Divine Sea, awal akan menemukan serangan seperti itu tidak berguna. Mendengar kata-kata Demon Shine, Lin Ming juga berhenti khawatir. Dia membiarkan serangan berlanjut dengan bebas. Engah, dengan suara siulan, komet energi Xingji dan Xing Ken yang brilian melesat ke mulut hitam pekat Giant Leviathan. Meskipun ada energi yang menakutkan di dalamnya, dibandingkan dengan mulut raksasa Leviathan, itu hanya bisa digambarkan sebagai kecil. Komet energi tersebut mengalir ke tenggorokan Giant Leviathan tanpa dihentikan. Mata Shinken dan Xingji berbinar. Mereka berhasil. Mereka awalnya takut tentakel akan menghentikan serangan mereka. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan tentakel akan merespons begitu lambat. Memungkinkan serangan mereka berhasil. Pasangan itu langsung gembira. Meski permukaan binatang raksasa ini memiliki pertahanan yang kuat, isi dalamnya pasti masih lemah. Karena serangan mereka masuk ke dalam tanpa masalah. Mereka menunggu untuk melihat kerusakan. Seperti apa yang disebabkan serangan besar mereka pada Giant Leviathan. Namun, 1 nafas, 3 napas, 10 napas. Setelah 10 napas waktu berlalu, Giant Leviathan bahkan tidak memiliki reaksi sedikit pun. Ekspresi bahagia Xingji membeku di wajahnya. Serangan pasangan itu seperti hujan yang jatuh ke laut. Itu menghilang tanpa jejak. Ini, Xingji menelan sedikit kepahitan. Dia mengira bahwa serangan gabungan mereka mungkin tidak dapat melukai Giant Leviathan dengan parah. Tapi dia pernah mengira perbedaannya begitu besar. Apakah tenggorokan Giant Leviathan semacam benteng yang kebal? Pasangan itu saling memandang. Masing-masing melihat rasa ketidakberdayaan dan ketakutan yang mendalam tercermin di mata pasangannya. Bagaimana dengan itu? Apakah kalian berdua menggunakan metode ini untuk mengungkapkan betapa tidak bahagianya Anda? Suara Lin Ming terdengar dari dalam Giant Leviathan, bergema ke segala arah. Keras dan jelas seperti petir. Kata-kata Xingji dan Xingken terjebak di tenggorokan mereka. Mereka tidak berani mengatakan apapun sebagai balasannya. Seorang pria harus selalu membayar utangnya. Karena kamu menyerang saya sekali, maka saya akan menyerang kamu sekali. Lin Ming tidak berencana untuk sepenuhnya memusnahkan istana mendalam Yin Yang. Untuk sekte kelas 5 yang begitu besar, tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan bersih. Dia tidak ingin ampas yang hanyut mengganggunya nanti. Selain itu, mereka tidak memiliki kebencian yang dalam di antara mereka untuk memulai. Setidaknya, tidak cukup bagi Lin Ming untuk menghancurkan sekte mereka sepenuhnya dan membunuh semua keluarga mereka. Saat suara Lin Ming jatuh, semua energi di sekitarnya naik seperti gelombang pasang menuju Giant Leviathan. Dengan cepat berkonsentrasi di dahinya. Suamiku, hati-hati, Xingken berkata sambil menggigit giginya. Hari ini, pasangan itu harus menyadari bahwa mereka benar-benar telah melakukan kesalahan. Aku baik-baik saja. Xingji tidak takut pada serangan energi Giant Leviathan. Tidak hanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempersiapkannya, tetapi juga tidak fleksibel. Menghindarinya akan mudah. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa dia telah salah selama ini. Setelah Lin Ming mengumpulkan sejumlah besar energi, arah yang dia tuju adalah kuil agung, istana mendalam Yin Yang. Ini adalah inti dari istana mendalam Yin Yang. Belum lagi berbagai sumber daya dan kekayaan yang dimiliki di sana. Tetapi itu juga merupakan tengara istana mendalam Yin Yang mereka. Setelah dihancurkan, itu akan mengguncang pikiran orang-orang mereka, memberikan alasan lain bagi semua orang untuk menertawakan istana mendalam Yin Yang mereka, untuk meminta seorang junior berusia 20 tahun, memindahkan seluruh taman obat mereka tepat di depan dua kepala istana, serta menghancurkan kuil agung Yin Yang mereka. Bagaimana istana mendalam Yin Yang akan menunjukkan wajah mereka di depan orang lain di masa depan. Serangan ini hanya 70% dari kekuatan Giant Leviathan. Jika Anda berusaha sekuat tenaga dan memberikan segalanya, mungkin Anda bisa memblokirnya. Begitu Lin Ming berbicara, pikirannya bergerak dan ruang di sekitar dahi Giant Leviathan mulai berubah. Titik cahaya, bersinar yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul tanpa henti menjadi lingkaran. Fluktuasi energi yang menakutkan membuat seseorang gemetar ketakutan. Lin Ming, kamu ingat aku? Mata Xingji menjadi merah darah. Dia akan bisa dengan mudah menghindari serangan ini. Tapi sekarang dia terpaksa menahannya. Hari ini benar-benar hari paling pahit dalam hidupnya. Bang! Energi benar-benar meletus dari Giant Leviathan, berubah menjadi sinar merah tua setinggi 100 kaki. Itu seperti naga banjir merah yang melesat ke arah kuil agung Yin Yang. Ekspresi Xingji dan Xingken benar-benar berubah. Keduanya menyerang bersama. Seberkas energi merah dan biru menembak ke dalam sinar merah menyala. Esensi sejati bertabrakan, memicu badai yang menakutkan dan gelombang kejut yang hebat. Xingji dan Xingken merasa seolah-olah
Dada mereka ditekan dengan kuat sebelum mereka terlempar seperti dedaunan di badai. Mereka tidak terluka parah, tapi mereka telah terjebak dalam badai esensi sejati itu, tidak mampu menjaga keseimbangan mereka. Esensi sejati bertabrakan dengan kacau di dada mereka, membuat mereka berdua hampir batuk darah. Kepadatan energi dalam serangan Giant Leviathan tidaklah tinggi, tapi jumlah total energinya benar-benar menakutkan. Mereka akhirnya gagal untuk sepenuhnya memblokir serangan Giant Leviathan. Sepertiga sisa energi menabrak kuil agung Yin Yang, langsung mengirim kubahnya terbang. Melihat kuil besar Yin yang letak di depan mereka, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Saat mereka mengingat perbedaan mutlak dalam kekuatan antara mereka dan Giant Leviathan, sepertinya gigi Xingji telah tanggal dan dia hanya bisa menelannya. Tidak mungkin dia bisa menyuarakan kebencian dan keluhannya. Selama Lin Ming memiliki Giant Leviathan, tidak mungkin mereka bisa memprovokasi dia. Dan dalam 1 tahun atau lebih, begitu Lin Ming tumbuh lebih jauh, mereka bahkan tidak akan bisa menghadapinya lagi. Berpikir tentang ini, Xingji hanya memotong semua pikiran untuk menentang Lin Ming lagi. Dalam dimensi besar dan luas dari Giant Leviathan, energi asal surga dan bumi sangat kaya. Lin Ming berdiri di sini, menyaksikan beberapa lusin tentakel masuk ke dimensi ini. Perlahan meletakkan kebun obat ke dalam hamparan tanah yang panjang. Dengan bantuan ingatan dari Realm of the Gods Alchemist, Lin Ming dapat dengan cepat mengenali sekitar 99% dari ramuan obat ini. Ada cukup banyak harta karun di sini. Bahkan jika Lin Ming memiliki standar yang sangat tinggi, dia masih sangat puas dengan beberapa ramuan obat atribut api. Harta karun istana mendalam Yin Yang selama beberapa ribu tahun terakhir ini cukup bagus. Itu tidak jauh lebih buruk daripada taman obat wilayah setan laut selatan. Lin Ming mengeluarkan bunga hati iblis dan rumput maya 10.000 tahun dari cincin spasialnya dan menanamnya di taman obat baru ini. Setelah beberapa tahun lagi, kebun obat ini akan membentuk sistem perputaran energi asal yang mandiri. Setelah kebun obat menjadi lebih stabil, dia bahkan dapat menanam benih dari buah ilahi emas yang dalam serta bahan surgawi masa depan yang dia temukan. Semua ini bisa ditanam di kebun obat ini. Ini akan membentuk umpan balik positif yang akan memungkinkan kualitas kebun obat ini menjadi semakin tinggi. Ini akan membentuk dasar yang kuat ketika Lin Ming memutuskan untuk memulai jalur menjadi seorang alkemis di masa depan. Lin Ming secara acak memetik beberapa ramuan obat atribut api yang telah matang, dan kemudian diam-diam melangkah melalui penghalang ruang. Pada saat berikutnya, dia melangkah ke dimensi lain di mana para murid Divine Phoenix Island berkumpul. Di dalam tubuh Giant Leviathan, dimensinya adalah ruang mandiri. Yang terbesar dari dimensi ini berdiameter sekitar 10 mil. Selain dimensi lain, ini lebih dari cukup untuk menampung lebih dari 1.000 murid. Divine Phoenix Island tanpa penuh sesak. Kakak Lin yang masih magang, melihat Lin Ming tiba-tiba muncul. Lebih dari 1.000 murid Divine Phoenix Island. Semuanya tampak bersemangat dan sangat gembira. Sebelum ini, Mu Fengxian dan Mu Bingyun sudah memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Setelah mendengar bahwa Lin Ming adalah putra mahkota kerajaan ilahi yang legendaris, dan hanya dengan kekuatannya saja, dia telah benar-benar menghancurkan wilayah setan laut selatan. Para murid dari Pulau Phoenix ilahi merasa seolah-olah mereka hidup dalam mimpi. Secara khusus, para murid yang memiliki kontak dengan Lin Ming sebelum berpikir ini adalah fantasi yang bahkan lebih aneh dan indah. Beberapa bulan terakhir ini, mereka sudah terbiasa hidup seperti pengungsi di ambang kematian. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa waktu untuk melakukan serangan balik di wilayah setan laut selatan akhirnya tiba. Episode 705 dengan judul Kembali ke Rumah. Lin Ming dengan cepat melirik semua orang. Meskipun sebagian besar murid Divine Phoenix Island telah mati dalam pertempuran, mereka yang hidup sebagian besar adalah yang terbaik dari para elit. Dengan kekuatan ini, tidak perlu waktu bertahun-tahun bagi Divine Phoenix Island untuk memulihkan dirinya ke kejayaannya yang dulu. Dengan Lin Ming mendukung mereka, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menjadi sekte kelas 5. Lin Ming, putra mahkota kerajaan ilahi. Hahaha. Tawa Paro terdengar. Lin Ming berbalik untuk melihat bahwa orang yang tertawa terbahak-bahak adalah Sheng Zhen, teman pertama yang dibuat Lin Ming setelah memasuki Divine Phoenix Island. Sheng Zhen, melihat begitu banyak wajah yang familiar, hati Lin Ming dipenuhi dengan emosi nostalgia. Dia berjalan ke depan dan menepuk bahu Sheng Zhen. Ada juga senior magang Brother Dingshan, senior magang Sister Xiao Qing, senior Master Qing Yi. Lin Ming memanggil serangkaian nama. Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing adalah murid utama dari generasi setelah Mu Qianyu. Mereka telah menghadiri festival ulang tahun
guru terhormat Yang Wang bersama Lin Ming dan penampilan mereka cukup memadai. Adapun Mu Qingyi, dia adalah ketua fraksi Luan Biru yang sering menjaga Lin Ming dan membantunya di istana Kekaisaran Dewa Iblis. Bertemu dengan orang-orang yang dikenal setelah periode perpisahan itu aneh. Meskipun baru 2 atau 3 tahun setelah dipisahkan oleh bencana besar, mereka seperti dunia yang terpisah, meninggalkan rasa kesedihan dan kesedihan yang tak terbatas. Lin Ming berbicara dengan teman-teman lama dan senior ini, membahas berbagai hal. Kemudian, dia berjalan ke sisi Mu Qianyu dan yang lainnya, memberinya banyak ramuan obat atribut api. Ini untuk Little Flame dan Fire Shine. Seharusnya cukup untuk membantu mereka memulihkan sebagian dari energi esensi yang telah hilang. Mu Qianyu meminum ramuan itu. Matanya basah. Little Flame adalah makhluk yang sangat cerdas dan cerdas. Ia sangat menyadari sebab dan akibat, dan apa yang telah terjadi dan mengapa. Tetap saja, Little Flame tidak pernah menyalahkan Mu Qianyu sedikitpun. Ini menyebabkan dia merasa lebih bersalah. Lin Ming meletakkan pesona isolasi suara dan kemudian mengeluarkan kotak giok persegi dari cincin spasialnya. Dia membukanya, memperlihatkan manik-manik berwarna hitam sebening kristal yang ada di dalamnya. Ada yang sebesar kepalan tangan dan ada yang sekecil telur merpati. Saat Mu Yu Huang, Mu Fengxian, dan yang lainnya melihat kotak giok ini berisi manik-manik hitam, jantung mereka berdetak kencang. Mereka bisa merasakan kekuatan tirani dan murni yang tak tertandingi yang berasal dari manik-manik ini. Dibandingkan dengan itu, segala jenis batu esensi sejati kelas atas hanyalah sampah mutlak. Nyatanya, mereka bahkan bisa merasakan fluktuasi samar kehidupan dari manik-manik hitam ini. Seolah-olah manik-manik hitam ini masing-masing berisi jiwa sisa dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Lin Ming, apa ini? Mu Yu Huang merasa sulit untuk tetap tenang. Nilai dari harta karun ini benar-benar melampaui jangkauan pemahamannya. Master Sekte, ini adalah tulang dewa iblis. Setelah pembangkit tenaga listrik mati, jika medan energi yang tersisa tidak menyebar, ia akan mengembun menjadi kristal energi setelah puluhan atau ratusan ribu tahun. Tulang dewa iblis dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang yang memiliki fluktuasi energi lebih lemah. Yang lebih lemah adalah tulang dewa iblis langkah manusia. Mereka dapat digunakan untuk pembangkit tenaga inti revolving tengah dan akhir untuk meningkatkan budidaya mereka. Adapun yang memiliki fluktuasi energi yang lebih kuat, itu adalah tulang dewa iblis langkah bumi. Mereka dapat digunakan untuk pembangkit tenaga penghancur kehidupan untuk melangkah ke laut ilahi. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, Mu Yu Huang dan yang lainnya ketakutan konyol. Harta surgawi yang dapat digunakan untuk pembangkit tenaga penghancur kehidupan untuk menyerang kemacetan laut ilahi. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Orang bisa tahu hanya dari melihat biaya yang dikeluarkan oleh berbagai kekuatan besar untuk bersaing untuk akar naga nirvana. Tetapi dari fluktuasi energi dari kotak tulang dewa iblis yang telah dibuka Lin Ming, nilainya mungkin bahkan di atas 2 akar naga nirvana yang lengkap. Ini jelas. Bagaimanapun, akar naga nirvana adalah ramuan obat yang dibesarkan di dalam reruntuhan sekte kelas 6. Adapun tulang dewa iblis, ini terbentuk di zona terlarang. 1000 mil dari abis iblis abadi yang mistis dan aneh. Dibandingkan dengan abis iblis abadi, reruntuhan kuno istana kekaisaran dewa iblis sama sekali tidak signifikan. Mu Yu Huang tidak ragu bahwa jika salah satu kekuatan di seluruh benua tumpahan langit selatan mengetahui tulang dewa iblis ini, maka itu akan memulai perang besar-besaran dan berdarah dengan proporsi yang menakutkan. Mungkin bahkan tanah suci akan mengambil bagian dalam perjuangan ini. Lin Ming, apakah Anda memberikan ini kepada kami? Bagaimana denganmu? Mu Yu Huang tidak bertanya dari mana Lin Ming mendapatkan tulang dewa iblis ini. Dia hanya merasa mungkin itu sedikit sia-sia bagi mereka. Lin Ming tersenyum tipis. Master Sekte, sebenarnya aku punya yang lebih baik. Tulang dewa iblis tidak dapat digunakan tanpa batasan atau akhir. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan ketidakstabilan di yayasan seseorang. Jika Lin Ming harus menggunakannya, dia secara alami akan menggunakan yang terbaik. Adapun tulang dewa iblis langkah manusia dan langkah bumi biasa, ini paling baik digunakan oleh Mu Qianyu dan yang lainnya. Kamu punya yang lebih baik. Setelah Mu Yu Huang, Mu Fengxian, dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Barang-barang di dalam kotak giok ini sudah menjadi harta surgawi paling berharga yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Tapi, mendengarkan kata-kata Lin Ming,
Sepertinya itu tidak ada gunanya baginya. Kesempatan beruntung macam apa yang dihadapi Lin Ming? Tanpa ragu, semakin besar peluang keberuntungan, semakin besar bahaya yang terkait. Untuk mendapatkan harta karun ini, situasi liar dan gila seperti apa yang Lin Ming lalui, Mu Yu Huang dan yang lainnya tidak bisa membayangkan ini. Lautan luas memungkinkan ikan berenang dan langit tak berujung memungkinkan burung terbang. Apapun batas masa depan yang bisa dicapai Lin Ming, itu sudah di luar dugaan yang bisa mereka buat. Lin Ming membagikan tulang dewa iblis, Mu Qianyu, Mu Bingyun, dan Mu Yu Huang menerima tulang dewa iblis yang sesuai dengan budidaya dan potensi mereka. Adapun Mu Fengxian, karena usianya yang sudah tua, dia terutama akan menggunakan ini untuk menambah api dalam hidupnya dan memperpanjang umurnya, sehingga dia menerima tulang dewa iblis langkah manusia. Terima kasih. Setelah Mu Bingyun menerima tulang dewa iblis, dia menatap tajam ke arah Lin Ming. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan menerimanya. Lin Ming, terima kasih telah menyelamatkan Little Blue dan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Divine Phoenix Island. Mu Bingyun berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Little Blue adalah peluluan kehidupan Mu Bingyun. Jika bukan karena Lin Ming tiba, maka Little Blue akan berakhir dalam situasi yang sama dengan Little Flame dan juga ditangkap oleh istana mendalam Yin Yang. Untuk ini, dia sangat berterima kasih kepada Lin Ming. 3 hari kemudian, di negara fana yang normal dan sederhana dari wilayah 5 elemen, di kota kecil dan terpencil, pada hari ini, sepasang pengunjung asing datang ke kota kecil ini. Seorang pemuda tampan berjubah biru melangkah masuk, ditemani seorang wanita cantik berbaju merah. Bagi orang biasa di kota fana ini, kedua orang ini tampak seperti melompat dari buku dongeng. Pemuda dan wanita muda ini adalah Lin Ming dan Mu Qianyu. Itu di sini. Mu Qianyu berkata dengan nada lembut. Lin Ming melihat sebuah restoran kecil biasa di depannya. Pilar-pilar berpernis merah, jendela kayu berjeruji, atap miring. Semuanya menunjukkan rasa yang familiar. Melihat ke atas, ada tanda hitam tergantung di atasnya. Di atasnya tertulis beberapa kata Lin Family Restaurant. Pada saat ini, Lin Ming merasakan pikirannya bergetar. Dia secara misterius ditahan di tempatnya. Pikirannya melayang kembali ke 5 tahun yang lalu ketika dia masih tinggal di Green Mulberry City. Di Green Mulberry City, dia melewati masa kecilnya di restoran seperti itu. Batu biru, teh mendidih, penyadapan sempoa, tamu ramah, pelayan yang mengangguk, anggur tua. Lin Ming akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam berjalan ke restoran di mana dia melihat seorang gadis kecil dengan rambut dikepang, memantul di pintu masuk. Dia mengenakan jaket merah yang nyaman dan dibuat dengan baik, dan ada sebatang permen berlapis gula di tangannya. Matanya melebar saat dia dengan rasa ingin tahu menatap Lin Ming. Mungkin karena dia dibesarkan di restoran kecil ini dan sudah terbiasa dengan tamu. Gadis kecil ini tidak pemalu. Dia menggigit permen manisnya sambil menatap dengan mata berkedip ke arah Lin Ming dan Mu Qianyu. Meskipun dia tidak tahu siapa Lin Ming, Mu Qianyu tampaknya agak akrab dengannya. Meskipun dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya pada saat ini. Mungkin karena koneksi yang sangat dalam di garis keturunannya, Lin Ming mengenali gadis kecil berusia 3-4 tahun ini. Anak ini adalah saudara perempuannya. Merpati kecil itu Lin Xiaoge. Kemudian, Lin Ming melihat seorang wanita cantik berusia awal 20-an dengan lembut memegang tangan seorang wanita paruh baya saat mereka perlahan berjalan turun dari lantai 2. Di belakang mereka adalah seorang pria parubaya yang memakai topi. Di tangannya ada sempoa dan buku baru yang mengilap, seolah dia siap menghitung penjualan hari ini. Saat itu, mata Lin Ming menjadi basah karena emosi. Ayah, ibu, dan Qin Xingxuan. Untuk beberapa alasan, rasa sakit melankolis yang kuat melonjak di dalam hatinya. Mereka yang menempuh jalur seni bela diri pasti akan kesepian. Tidak ada yang bisa mengikuti jejaknya. Orang tua, keluarga, teman, kekasih. Semakin kuat dia, semakin jauh jarak di antara mereka. Lin Ming merasakan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan bergema di hatinya. Dia berlutut, lututnya menyentuh lantai. Ayah, ibu, anakmu telah kembali. Setelah Lin Ming kembali ke rumah, restoran keluarga Lin ditutup. Hari-hari ini, Lin Ming tinggal di sebuah ruangan yang telah disiapkan secara khusus oleh orang tuanya untuknya, menikmati hari-hari ketenangan yang jarang terjadi. Orang tua Lin Ming dan Lin Ming sendiri adalah koki yang luar biasa. Bahkan Qin Xingxuan telah belajar banyak tentang memasak setelah mengikuti orang tua. Lin Ming hari ini hanya Mu Qianyu yang tidak tahu apa-apa. Hal ini membuatnya sangat malu. Dia juga hanya memahami beberapa kebiasaan fana yang umum. Dengan hubungan istimewanya dengan Lin Ming,
Jika dia tidak membantu menyiapkan makanan dan hanya mengizinkan Lin Ming dan orang tuanya melakukannya, maka itu akan sangat tidak sopan. Setelah dengan cepat mempelajari beberapa teknik memasak dari Lin Ming, dengan kecerdasan Mu Qianyu, dia dengan cepat dapat menyiapkan makanan yang lezat. Selama 1 hingga 2 hari pertama, karena orang tua Lin Ming berasal dari latar belakang fana normal, mereka agak berhati-hati terhadap Mu Qianyu. Setelah mereka perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain, mereka secara alami rileks dan harmoni. Antara semua orang menjadi jauh lebih rileks dan bahagia. Pada hari-hari Lin Ming tidak ada di sini, orang tuanya sudah mengenali Qin Xingxuan sebagai menantu perempuan mereka. Bagi orang tua Lin Ming, Qin Xingxuan sudah menjadi istrinya. Pada saat ini, di dalam kamar Qin Xingxuan, Lin Ming mengeluarkan kotak giok. Xingxuan, ini untukmu. Kultivasi Qin Xingxuan berada di alam Houtian. Setelah menyerap 10 tetes esensi darah Vermilion Bird, bakat garis keturunannya bahkan melampaui Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing. Selain itu, dia telah berlatih Vermilion Bird Forbidden, Divine Chronicle dan True Primal Chaos Formula beberapa tahun terakhir ini dan fondasinya sangat kokoh. Meskipun bakatnya belum di tingkat Saint, dia sudah sedikit melampaui para jenius, seperti Putri Api Matahari dan Sun Yunjian. Di dalam kotak giok, ada segala macam harta surgawi mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Bahkan ada tulang dewa iblis. Selama Qin Xingxuan menggunakannya selangkah demi selangkah, dia akan dapat menerobos kesiantian pada usia 22-23 tahun dan kemudian Revolving Core pada usia 30 tahun. Dia pada dasarnya akan mencapai level Mu Qianyu. Namun, melihat semua harta surgawi yang berharga dan berharga ini, Qin Xingxuan tidak tersenyum atau tampak bahagia sama sekali. Sebaliknya, dia hanya menundukkan kepalanya. Lin Ming tidak yakin apa yang dia pikirkan. Episode 706. Dengan judul, Mencapai Inti Berputar Lubang Hitam. Xingxuan? Ada apa? Ah, tidak ada yang salah. Qin Xingxuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tapi, tindakannya ini sepertinya dia berharap menyembunyikan sesuatu. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi akhirnya tidak. Qin Xingxuan dengan hati-hati mengambil kotak giok dan meletakkannya di cincin spasialnya. Dengan harta karun ini, selain bakatnya saat ini, tidak akan ada masalah sama sekali baginya untuk mencapai penghancuran kehidupan di masa depan. Lin Ming berkata, Xingxuan, ini sudah larut. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Baiklah. Qin Xingxuan mengangguk dan kemudian mengantar Lin Ming keluar. Suatu malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan paginya, Lin Ming membawa orang tuanya, adik perempuannya, bersama dengan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu untuk kembali ke dimensi Giant Leviathan. Giant Leviathan sepanjang 90 mil terbang tinggi di langit, membumbung tinggi menuju wilayah setan laut selatan. Rencana Lin Ming adalah pergi ke wilayah setan laut selatan dan menggali kebun obat mereka. Terakhir kali dia pergi ke sana, dia hanya menjara semua tanaman obat, tetapi dia tidak mengambil bumi spiritual. Lin Ming bermaksud untuk kembali dan menyelesaikan pekerjaan itu. Setelah wilayah setan laut selatan menderita bencana seperti itu, mereka telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka menciptakan formasi pengintai di sekitarnya. Dan ketika Lin Ming mencapai perbatasan 5.000 mil di wilayah setan laut selatan, pengintai menemukannya dan menyampaikan berita tersebut. Ketika Xuan Yukie menerima transmisi suara esensi sejati ini, wajahnya menjadi hijau karena kebencian. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah setengah bulan, Lin Ming akan mengendarai Giant Leviathan, kembali ke sini dan menyerang wilayah Demon Laut Selatan lagi. Jika ini bisa ditoleransi, apalagi yang bisa? Bang! Kursi yang diduduki Xuan Yukie hancur berkeping-keping karena amarahnya. Dia sangat marah sehingga dia bisa merasakan perutnya terasa mual. Tapi kali ini, selain kabur, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Menggertakkan giginya yang berkilau, Xuan Yukie dengan tenang mengeluarkan perintah. Semua seniman bela diri Sausi Demon Region memperhatikan perintah saya. Hentikan semua pelatihan dan segera tinggalkan 3 pulau, wilayah iblis dan berkumpul di Kepulauan Abisal yang berjarak 1.600 mil. Tetua yang bertugas menyampaikan perintah tercengang. Dia hendak bertanya apa yang terjadi ketika Xuan Yukie dengan marah berteriak. Apa yang kamu lakukan? Cepat, Elder dengan cepat menyampaikan perintah. Ketakutan. Setelah satu-satunya orang yang tersisa adalah Xuan Yukie. Dia merasa mual karena amarah yang berkecamuk di dalam hatinya. Lin Ming, kamu sudah keterlaluan. Anda dan saya adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Pada saat Lin Ming tiba di wilayah setan laut selatan, semua seniman bela diri sudah pergi. Ini agak mengejutkan Lin Ming. Dia perlahan memerintahkan
Giant Leviathan untuk terbang menuju Taman Pengobatan Wilayah Iblis Laut Selatan dan menemukan bahwa tidak banyak ramuan obat yang tersisa. Tampaknya hampir semuanya telah dilakukan oleh seniman bela diri. Wilayah Setan Laut Selatan dalam retret. Tergesa-gesa mereka. Lin Ming samar-samar tersenyum. Tidak terlalu peduli. Dia tidak datang untuk memulai dengan ramuan sampah. Apa yang dia cari adalah bumi spiritual di sini. Kebun obat wilayah Iblis Laut Selatan. Sudah lebih besar dari yang ada di istana mendalam Yin Yang. Luasnya 2 mil persegi. Lin Ming mengirimkan 400 hingga 500 tentakel, menggali seluruh taman sampai ke akarnya, dan kemudian mengambil sebanyak yang bisa dilakukan Giant Leviathan. 1.600 mil jauhnya di sebuah pulau terpencil. Xuan Yuqie menyaksikan semua ini terjadi melalui bayangan-bayangan sebuah cakram Rei. Paru-parunya hampir meledak karena marah di tempat. Sebelum dia pergi, dia menyuruh semua orang mengemasi semua barang, mereka dan segala sesuatu yang berharga. Hanya bumi spiritual dari taman obat yang tidak terpikir olehnya untuk dibawa pergi. Karena tidak mungkin untuk memulainya. Sekarang, bahkan yang dijarah oleh Lin Ming, dia hanyalah seekor belalang. Kemanapun dia pergi, semuanya hancur. Payudaranya yang putih susu naik turun dengan keras. Xuan Yuqie berteriak. Lin Ming, kuharap kau mati. Lin Ming memerintahkan Giant Leviathan untuk pergi puluhan ribu mil jauhnya ke Laut Selatan. Di sana, binatang besar itu perlahan-lahan mulai tenggelam ke bawah. Giant Leviathan adalah binatang suci dari lautan luas untuk memulai. Itu bisa menyelam sedalam ratusan ribu kaki. Pada kedalaman seperti itu, tekanan air sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama, mereka akan sangat lemah jika mereka harus bertarung di lingkungan seperti itu. Namun, Giant Leviathan mampu mengatur tekanan di dalam dan di luar tubuhnya, dengan bebas bergerak di laut dalam. Pada saat ini, dalam dimensi antara mata Giant Leviathan, Lin Ming sedang duduk di sana. Matanya tertutup. Di depannya ada 2 tulang dewa iblis tingkat tinggi. Nak, apakah kamu berencana untuk membuat terobosan di batasmu? Suara Demon Shine bertanya di benak Lin Ming. Lin Ming telah membobol inti, berputar ketika dia pertama kali memasuki abis iblis abadi. Sekarang, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Di makam kuno Dewi di zona terlarang 1000 mil, Lin Ming telah menutup dan berlatih di sana selama 1 bulan. Dia telah mencapai kesuksesan besar di ranah inti berputar awal. Setelah itu, dia telah membentuk tato iblis surgawi bersayap 12 dan budidayanya telah mencapai puncak. Inti berputar awal. Sekarang, dengan dukungan dari tulang dewa iblis tingkat tinggi ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke ranah inti berputar tengah. Jetty Demon Shine telah menanyakan pertanyaan ini, namun Lin Ming benar-benar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya berencana untuk membentuk inti berputar lubang hitam terlebih dahulu. Kemudian saya akan mempertimbangkan untuk membuat terobosan. Setiap hari saya tidak membentuk inti berputar lubang hitam. Akan menjadi hari lain saya tidak membuat terobosan. Yang disebut inti berputar lubang hitam adalah ketika fondasi seseorang mencapai puncak. Semua pelet esensi sejati dan energi lain di dalam. Dan Tian akan benar-benar mengembun ke inti. Kristal tanpa ada yang keluar. Ini akan membentuk inti berputar yang paling sempurna. Inti berputar semacam ini seperti lubang hitam. Hanya ada pintu masuk dan daya tariknya juga jauh lebih besar. Untuk seorang seniman bela diri yang mencapai inti berputar lubang hitam, tidak hanya total esensi sejati dalam dantian mereka jauh lebih besar dari biasanya, tetapi kecepatan mereka menyerap energi asal langit dan bumi jauh lebih cepat daripada seniman bela diri lainnya. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Kata yang bagus. Jika fondasi Anda tidak kokoh, maka akan mudah untuk menghadapi kemacetan dalam budidaya Anda di masa depan. Hal terpenting bagi Anda bukanlah membuat terobosan, tetapi membangun fondasi Anda. Saya memperkirakan bahwa Xuan Wuji masih memiliki beberapa bulan sebelum dia dapat meninggalkan pengasingannya. Itu seharusnya cukup bagimu untuk mencapai inti berputar lubang hitam. Demon Shine berkata dengan apresiasi. Beberapa tahun terakhir ini, meskipun Demon Shine tidak dapat membantu terlalu banyak di dunia material, dia masih dapat membimbing dan mengarahkan Lin Ming, sehingga dia harus mengambil jalan memutar yang lebih sedikit di jalan seni bela dirinya. Lin Ming duduk bersila dan mengeluarkan tulang dewa iblis tingkat tinggi. Kemudian, dia mulai menyerap energi murni tak tertandingi yang terkandung di dalamnya. Dengan dukungan energi ini, kristal esensi sejati tersebar yang bebas melayang di energi gas di sekitar. Inti berputar mulai perlahan mengembun bersama, jatuh ke permukaan inti berputar. Ini adalah proses yang sangat sulit dan memakan waktu. Ini karena pelet kristal esensi sejati seperti bintang di langit. Tidak hanya itu,
Tetapi begitu pelet kristal ini jatuh ke permukaan inti berputar, mereka juga bisa jatuh lagi. Memaksa Lin Ming untuk mengulangi prosesnya. Untuk mengatasi kesulitan ini, dia harus terus memperkuat proses kompresi. Dan untuk melakukan semua ini, dibutuhkan banyak waktu dan energi. Jika dia tidak memiliki tulang dewa iblis tingkat tinggi yang mendukungnya, maka Lin Ming mungkin membutuhkan 1 hingga 2 tahun sebelum dia berhasil. Jadi, tidak peduli seberapa besar bakat yang dimiliki seseorang, tidak mungkin untuk melanjutkannya tanpa dukungan sumber daya. Seseorang hanya akan menyia-nyiakan potensinya sebelum benar-benar lenyap. Pelatihan adalah proses yang membosankan dan menyendiri. Hari demi hari berlalu, karena Lin Ming memasuki keadaan niat bela diri yang halus. Ia mampu melepaskan diri dari gangguan luar dan sepenuhnya memusatkan pikirannya untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Karena dia telah mengambil beberapa pil puasa sebelum ini, Lin Ming bahkan tidak perlu makan atau minum. Faktanya, dia bahkan tidak perlu bergerak. 10 hari, 1 bulan, 2 bulan. Lin Ming sepertinya telah berubah menjadi patung. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada debu dalam dimensi Giant Leviathan, dia pasti sudah tertutupi oleh lapisan tebal itu. Akhirnya, setelah 2,5 bulan, beberapa kristal esensi sejati terakhir, di bawah kompresi energi tulang dewa iblis, dengan bersih menetap di inti berputar. Saat itu juga, ada perubahan mendadak. Inti berputar yang berputar secara seragam tiba-tiba, tampak seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan, menariknya sendiri dan mulai memancarkan suara. Kakak yang berderak. Inti berputar Lin Ming mulai pecah, namun kerusakan ini bukan hanya berupa retakan, melainkan seluruh inti kristal yang runtuh. Pada saat inti berputar mulai runtuh, Lin Ming mengeluarkan batuk tersumbat dan tubuhnya bergetar. Dia merasa seolah-olah hatinya telah digenggam oleh cakar iblis dan diremas, sampai menjadi bubur, karena dia telah kehilangan kendali atas semua energi di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat dan kasar melaju melalui meridiannya seolah-olah ingin keluar. Tangan, kaki, ototnya, semuanya seolah-olah akan meledak. Saat itu, Lin Ming bahkan berpikir dia akan mati di sini. Lin Ming, jangan khawatir. Ini karena inti berputar Anda pecah dan untuk sementara kehilangan fungsinya. Setelah itu terbentuk kembali, Anda akan dapat mengontrol energi Anda lagi. Suara Demon Shine terdengar di benak Lin Ming. Setelah seorang seniman bela diri mencapai alam Houtian, esensi sejati akan menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh mereka. Tapi, area di mana esensi sejati berkumpul dan dipadatkan, dantian, akan menjadi kelemahan terbesar seorang seniman bela diri. Begitu dantian pecah, maka seorang seniman bela diri akan segera mati. Lin Ming sekarang hampir dalam situasi ini. Segera, Lin Ming bahkan tidak bisa bernapas. Jantungnya berhenti berdetak dan semua darah membeku di dalam dirinya. Lin Ming sangat tertekan. Namun, dia bahkan tidak bisa membentuk ekspresi yang menyakitkan karena dia kehilangan kendali atas otot-otot di wajahnya. Keadaan ini berlanjut selama 10 napas penuh waktu. Ketika persepsinya mulai memudar, inti berputar yang hancur di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam yang menyala-nyala. Dari ukuran aslinya, kenari menyusut menjadi seukuran telur puyuh. Kecepatan putarannya meningkat beberapa kali, dan berubah dari abu-abu tua menjadi hitam mutlak tanpa sedikit pun kilau. Setelah inti berputar baru terbentuk, kendali yang hilang mengalir kembali ke Lin Ming seperti gelombang pasang. Inti sebenarnya di dalam meridiannya mulai beredar lagi, dan aliran darahnya kembali normal. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia jatuh ke lantai, terengah-engah dan menghirup banyak udara. Perasaan itu barusan benar-benar sama dengan sekarang. Nah, kamu benar-benar melakukannya kali ini. Ketika Demon Emperor masih di planet ini, bahkan dia belum mencapai level ini. Nada Demon Shine agak masam. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit cemburu pada bakat Lin Ming dan fondasi yang sangat kokoh. Di masa depan, pencapaian Lin Ming benar-benar tidak terbatas. Lin Ming duduk di tanah sebentar saat dia mengatur napas. Saat dia memeriksa dantiannya, dia menemukan inti berputar baru di sana. Itu gelap gulita tanpa sedikit pun kemilau padanya. Seolah-olah itu adalah portal yang mengarah ke ruang dan waktu lain. Sebuah inti berputar mirip dengan bintang. Jika massa totalnya sama dan jari-jarinya lebih kecil, maka gaya gravitasi akan relatif lebih kuat. Pada saat ini, inti berputar Lin Ming sekarang dapat menarik energi langit dan bumi di sekitarnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Lin Ming samar-samar bisa merasakan energi asal dalam Giant Leviathan yang terus berkumpul di sekitarnya. Bahkan jika Lin Ming tidak mengambil inisiatif untuk menyerapnya, energi ini masih akan ditelan oleh inti berputar lubang hitam. Diam-diam menetap di permukaan dan menjadi bagian dari budidayanya. Ini adalah kultivasi diri dari inti berputar lubang hitam. Lin Ming kaget.
Ketika seorang seniman bela diri membentuk inti berputar lubang hitam, karena kemampuannya yang lebih besar untuk menarik energi, ia dapat secara otomatis melatih dirinya sendiri. Hanya dalam aspek ini saja, itu benar-benar meninggalkan semua seniman bela diri. Inti revolving biasa lainnya dalam debu. Episode 707. Dengan judul, Xuan Wuji meninggalkan pengasingan. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, sangat gembira. Tidak hanya inti berputar lubang hitam yang mampu mengolah secara mandiri, tetapi juga dapat menyerap energi asal langit dan bumi dengan kecepatan yang jauh, melebihi seniman bela diri inti berputar biasa. Ini saja akan meningkatkan ketahanan dan pemulihannya ke level lain. Selain itu, seniman bela diri inti berputar lubang hitam memiliki esensi sejati beberapa kali lebih tebal dari biasanya. Di depan seniman bela diri inti berputar lubang hitam, orang biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah mencapai inti berputar lubang hitam, Lin Ming masih belum puas. Dia mengeluarkan 2 lagi tulang dewa, iblis dan mempersiapkan dirinya untuk menerobos ke tahap inti revolving tengah. Saat ini, Lin Ming telah terdampar di ranah inti revolving awal selama hampir 1 tahun penuh. Fondasinya sudah cukup stabil. Dia hanya perlu mengasingkan diri lagi dan menyerang inti berputar tengah agar berhasil menuju langkah berikutnya. Tetapi ketika Lin Ming berada dalam pengasingan tertutup, 300 mil di utara wilayah Setan Laut Selatan, suara keras tiba-tiba meledak dari kedalaman laut, menyebabkan semua perairan di sekitarnya bergetar. Suara gemuruh samar bertahan di udara seperti guntur tak berujung. Peng! Air laut meledak dan geyser biru langsung membentur langit. Dalam semburan air yang menakutkan ini, seorang pria parubaya berjubah hitam mengambang di dalam. Matanya tampak seperti mendesis dengan api hitam legam. Orang ini adalah Xuan Wuji. Meskipun dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membuat terobosan dengan susah payah ke tahap keempat penghancuran kehidupan, terobosan Xuan Wuji tidaklah sempurna. Setelah menghancurkan inti berputarnya, ada banyak cacat yang muncul setelah mereformasi itu. Cacat energi ini mungkin akan menjadi kelemahan Fana saat menerobos ke tahap kelima, penghancuran kehidupan di masa depan. Dan sebagian besar dari ini semua berkat Lin Ming. Karena Lin Ming dengan ceroboh mengamuk di wilayah Setan Laut Selatan, itu telah mempengaruhi hatinya yang tenang. Crashing life destruction selalu sangat berisiko. Perubahan sekecil apapun dalam hati dan pola pikir, seseorang dapat menciptakan konsekuensi bencana. Untungnya, Xuan Wuji sudah siap. Jika Lin Ming membuatnya marah di saat-saat kritis, maka dia bahkan mungkin sudah mati. Tetap saja, kekurangan energi ini dalam inti berputarnya mungkin akan memakan waktu 100 tahun hanya untuk stabil. Bagaimana mungkin dia tidak marah tentang ini? Dikombinasikan dengan fakta bahwa Lin Ming telah meratakan dan menjarah wilayah Setan Laut Selatan, Xuan Wuji berharap dia bisa merobek Lin Ming dengan tangan kosong. Xuan Wuji mengangkat tangannya dan segera mengirimkan jimat transmisi suara. Sesaat kemudian, balasan Xuan Yukie kembali. Dia senang dan takut Xuan Wuji keluar dari pengasingan. Dia senang bahwa daerah Setan Laut Selatan akhirnya memiliki pilar pendukungnya terungkap. Dia takut, bagaimanapun, bahwa Xuan Wuji tidak akan senang dengan penampilannya hari ini. Dia telah kehilangan Giant Leviathan dan membiarkan Lin Ming untuk benar-benar menggertak sekte itu hingga hampir terlupakan. Dia takut Xuan Wuji akan menyalahkannya atas semua ini. Xuan Yukie benar-benar mencatat apa yang telah dilakukan Lin Ming beberapa bulan terakhir ini tanpa melewatkan satu masalah pun. Setelah Xuan Wuji mendengarkan ini, dia menyeringai dengan kejam. Kau memindahkan semua sampah dari Divine Phoenix Island ke Giant Leviathan dan kemudian bersembunyi jauh di Laut Selatan. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda bersembunyi di Giant Leviathan, Anda benar-benar aman? Apa menurutmu aku tidak bisa menemukanmu di laut dalam? Xuan Wuji tiba-tiba menggenggam tinjunya. Buku-buku jarinya berderak. Lin Ming, saya akan meminta Anda membayar semua yang telah Anda lakukan. Waduh, sebuah sinar cahaya hitam menembus langit. Xuan Wuji terbang dengan kecepatan penuh bukan menuju wilayah Setan Laut Selatan, tetapi menuju perairan laut dalam. Setelah terbang beberapa saat, dia kemudian melesat ke laut. Apa yang dicari Xuan Wuji adalah berbagai klan di laut dalam. Ketika perang Laut Selatan dimulai, Xuan Wuji telah memperoleh banyak bantuan dari klan laut dalam. Sebenarnya, dia bahkan tidak membutuhkan mereka untuk berurusan dengan Divine Phoenix Island untuk menaklukkan Laut Selatan. Tapi dia menjadi sekutu dengan mereka untuk berurusan dengan kekuatan lain dari benua tumpahan langit selatan, seperti Kuil Zen Agung. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar harus meminjam kekuatan mereka untuk menghadapi Lin Ming. Setengah bulan lagi berlalu, Lin Ming tetap mengasingkan diri selama lebih dari 4 bulan sekarang.
Dan ulang tahunnya yang ke-21 telah berlalu dengan tenang. Setengah dari tulang Dewa Iblis, tingkat tinggi sudah diserap oleh Lin Ming. Energi dalam dantiannya terus-menerus terkonsentrasi ke inti berputar. Dan dia menjadi semakin dekat untuk menerobos ke ranah inti berputar tengah. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan tempat tidur batu di bawahnya bergetar. Seluruh dimensi bergetar. Apa yang sedang terjadi? Lin Ming tak kejut. Suara Demon Shine langsung bergema di benaknya. Xuan Wuji ada di luar. Sepertinya dia membawa banyak pembantu. Di luar cukup ramai. Lin Ming mengerutkan kening. Xuan Wuji ini tidak mungkin datang lebih awal atau lebih lambat. Tetapi malah memilih untuk datang pada waktu yang tepat. Jika dia melepaskan terobosannya di sini, dia akan menyia-nyiakan semua usahanya selama sebulan ini. Bang! Giant Leviathan bergetar. Ekspresi Lin Ming berubah. Bagaimana serangan Xuan Wuji bisa sekuat ini? Demon Shine berkata, Xuan Wuji menemukan beberapa kelemahan pertahanan Giant Leviathan dari surat Kaisar Iblis. Dia tidak sebodoh pasangan Xing, mencoba menyerang mulut Giant Leviathan. Sekarang, Xuan Wuji menyerang area 1 mil dari mulut Giant Leviathan di mana ada sepasang bintik abu-abu. Ini adalah organ pendengaran dan persepsi Giant Leviathan, dan juga digunakan untuk menjaga keseimbangan. Mereka sangat sensitif. Anda dapat mengklasifikasikannya sebagai telinga Giant Leviathan. Setelah area ini diserang, maka Giant Leviathan akan berguncang. Saat Demon Shine berbicara, pikirannya bergerak dan layar muncul di depan Lin Ming. Di layar ini ada 7 bentuk humanoid. Yang memimpin adalah Xuan Wuji. Dia mengenakan jubah abu-abu gelap, dan dia memiliki tanduk hitam berbentuk aneh di tangannya. Tanduk ini tampak seolah-olah dibuat dari beberapa binatang laut dalam. Dekat Xuan Wuji, Lin Ming juga bisa melihat Patriark Klan Naga Banjir Hitam yang dia lihat di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, serta Xuan Yukie dan penguasa fraksi timur wilayah Iblis bertopeng perak. 4 orang ini tidak mengherankan, tapi yang menarik perhatian Lin Ming adalah 3 makhluk mirip monyet yang berdiri di dekat Xuan Wuji. Mereka setinggi iblis, raksasa, dan seluruh tubuh mereka ditutupi dengan bulu emas. Mereka memiliki mata biru tua yang memancarkan cahaya redup. Terkejut Lin Ming adalah bahwa dalam 3 makhluk monyet ini, salah satunya memiliki budidaya pada tahap ketiga penghancuran kehidupan, dan 2 lainnya berada pada tahap kedua penghancuran kehidupan. Murid Lin Ming menyusut. Jika dia tidak salah, maka makhluk seperti monyet ini adalah klan mata turquoise, salah satu dari berbagai klan laut dalam. Laut tak berujung di sekitar Sky Spill Continent sangat luas dan tidak terbatas. Ras laut dalam melampaui benua tumpahan langit dalam hal variasi dan kuantitas. Mereka juga memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, mungkin dalam jumlah yang lebih besar daripada benua tumpahan langit. Namun, klan laut dalam tidak beradaptasi untuk hidup di darat. Dengan demikian, mereka dapat hidup berdampingan dengan aman dalam damai. Tidak diketahui mengapa mereka memilih untuk bergabung dengan Xuan Wuji saat ini. Jadi dia memiliki berbagai klan laut dalam yang membantunya. Tidak heran Xuan Wuji bisa menemukanku di lautan luas yang tak tertandingi. Dengan kehidupan laut yang tak terhitung, jumlahnya di klan laut dalam yang membantu pencarian, akan mudah menemukan makhluk yang panjangnya beberapa puluh mil. Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming ketika Giant Leviathan bergetar lagi. Meskipun Giant Leviathan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, ia masih tidak mampu menahan rentetan serangan dari begitu banyak orang yang menyerang kelemahannya. Di telinga Giant Leviathan, sungai darah mengalir keluar. Seluruh laut di sekitarnya sudah mati dengan warna merah cerah. Demon Shine, bukankah Giant Leviathan akan membalas kecuali dikendalikan oleh seseorang? Demon Shine berkata, tentu saja, orang besar ini agak lambat tetapi tidak hanya duduk di sini dan membiarkan dirinya diserang. Tapi apakah Anda melihat tanduk hitam di tangan Xuan Wuji? Perangkat itu dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan Giant Leviathan. Ketika Xuan Wuji menangkap Giant Leviathan di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, dia juga mengandalkan tanduk hitam ini untuk melakukannya. Selama itu diledakkan, Giant Leviathan akan tetap tidak bergerak. Saat Demon Shine berbicara, Lin Ming mengingat tanduk hitam di tangan Xuan Wuji. Jadi, sepertinya tanduk itu digunakan untuk memerintahkan Giant Leviathan. Lin Ming, saya memiliki cara untuk meninggalkan jejak jiwa di lautan spiritual Giant Leviathan dan mengendalikannya untuk waktu yang singkat. Tapi ini akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa. Bukan hanya itu tapi, Giant Leviathan hanya pandai menghancurkan sekte dan terlibat dalam pertempuran skala besar. Itu tidak unggul dalam melawan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tingkat tinggi, terutama dalam jumlah kecil. Jika saya mengendalikannya dalam pertempuran, maka masih tidak ada yang bisa saya lakukan melawan Xuan Wuji. Aku tahu,
Pikiran Lin Ming berpacu ketika dia menggunakan Giant Leviathan untuk menghadapi pasangan Xing. Dia memiliki keuntungan tertinggi karena dia dapat menggunakan seluruh istana mendalam Yin yang sebagai sandera. Tapi, Giant Leviathan tidak bisa menangani pasangan Xing sendirian. Hanya ketika Lin Ming mengancam akan menghancurkan seluruh istana mendalam Yin Yang dan membantai semua murid mereka, pasangan itu menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Namun, wilayah setan laut selatan Xuan Wuji telah dihancurkan oleh Lin Ming. Dia tidak lagi takut akan perbuatan seperti itu. Bahkan jika Xuan Wuji terus-menerus menyerang Giant Leviathan, tidak ada yang bisa dilakukan. Lin Ming, serangan Giant Leviathan terlalu tidak fleksibel dan tunggal dalam cara mereka. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga membutuhkan waktu lama untuk menyiapkannya. Itu tidak akan bisa menyerang Xuan Wuji. Kami akan bertarung dan mundur menuju laut dalam pada saat bersamaan. Jika kita bisa masuk cukup dalam, maka kekuatan tempur Xuan Wuji akan sangat dipengaruhi oleh tekanan di sana. Lin Main hanya bisa mentolerir ancaman ini, sementara Giant Leviathan memiliki kekuatan. Ia juga memiliki kelemahan. Saya khawatir ini tidak akan semudah yang Anda pikirkan. Klan Laut Dalam adalah ahli dalam pertempuran di Laut Dalam. Mereka mungkin telah berbagi beberapa keterampilan rahasia dengan Xuan Wuji dan Xuan Yukie untuk menahan tekanan Laut Dalam. Hari ini, karena kita akan menderita bagaimanapun juga, kita sebaiknya melakukan serangan balik terlebih dahulu. Saat Demon Shine berbicara, dia keluar dari lautan spiritual Lin Ming, berubah menjadi pesek kecil. Di saat berikutnya dia mengebor melalui penghalang ruang dan menghilang tanpa jejak. Setelah setengah dupa waktu, Giant Leviathan akhirnya mulai bergerak. Lebih dari 1000 tentakel ditembakkan, menyerang balik Xuan Wuji dan yang lainnya. Namun, ini semua adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap kedua atau lebih kuat. Bagaimana mungkin mereka takut pada tentakel ini? Mereka hanya mundur lebih jauh. Adapun Xuan Wuji dan Keramata Turquoise penghancuran kehidupan tahap ketiga itu, mereka mampu menghindari serangan tentakel sambil terus-menerus mengirimkan sinar energi, tidak menghentikan serangan mereka pada titik lemah Giant Leviathan. Meskipun jarum baja tidak bisa membunuh ikan paus, menyerang mata dan telinga ikan paus berulang kali akan menyebabkan kerusakan yang tidak sedikit. Belum lagi, serangan Xuan Wuji berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada jarum baja. Mereka setidaknya bisa diklasifikasikan sebagai belati. Kekuatan tekniknya beberapa kali lebih kuat daripada serangan gabungan pasangan Xing. Bocah sialan ini, Demon Shine marah. Dia mengendalikan Giant Leviathan dan mundur jauh ke laut selatan. Xuan Wuji dan yang lainnya mengikuti seperti lalat yang mengganggu. Pada saat ini, dalam dimensi Giant Leviathan, Mu Qianyu dan yang lainnya juga menyadari apa yang terjadi di luar. Mereka menemukan bahwa Xuan Wuji telah keluar dari pengasingan dan mengejar mereka untuk membunuh mereka. Para murid Divine Phoenix Island menjadi agak gugup, terutama ketika Giant Leviathan gemetar sesekali. Hal ini menyebabkan jantung mereka melompat ke tenggorokan mereka. Perasaan tidak nyaman menggenang di perut mereka. Bisakah Giant Leviathan benar-benar bertahan dari penghancuran kehidupan tahap keempat Xuan Wuji? Episode 708. Dengan judul, Menerobos ke Inti berputar tengah. Cahaya hitam setebal bar merobek air laut, berubah menjadi tombak hitam, jahat yang menusuk lurus ke arah organ pendengaran Giant Leviathan. Ini adalah salah satu pukulan terakhir Xuan Wuji yang fatal. Setelah gerakan ini lepas dari tangannya, semua air laut di sekitarnya langsung memanas hingga mencapai suhu magma. Namun, di bawah tekanan laut dalam yang sangat besar, itu tidak benar-benar menguap, melainkan bergolak dan berputar. Tombak hitam itu melonjak dengan spiral besar berisi air yang benar-benar panas saat itu, menghantam telinga Giant Leviathan. Hati Demon Shine menegang. Mungkin Giant Leviathan benar-benar tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Organ pendengaran Giant Leviathan mirip dengan gendang telinga orang normal. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, gendang telinga ini masih merupakan kelemahan besar. Dengan kekacauan pikirannya, Demon Shine tidak lagi mengirim Giant Leviathan untuk menyerang. Sebaliknya, dia membuatnya mengumpulkan sebagian besar tentakelnya untuk menutupi dan melindungi telinganya. Bang! Tombak hitam itu menghantam dinding daging tebal yang dibentuk oleh ratusan tentakel. Sebagian besar tentakel luar dipotong. Darah mengalir ke dalam air. Namun, serangan Xuan Wuji juga telah diimbangi. Dia tidak akan bisa lagi menyakiti titik lemah Giant Leviathan. Untuk kedua kalinya, beberapa tentakel yang robek tidak banyak bagi Giant Leviathan. Setelah Demon Shine menemukan betapa efektifnya gerakan ini, dia menyerah sepenuhnya pada serangan balik dan memanipulasi semua tentakel untuk menutupi telinga Giant Leviathan saat dia terjun langsung ke laut dalam.
Giant Leviathan memiliki tubuh yang ramping dan halus. Itu bisa mempertahankan kecepatan yang sangat tinggi di laut. Bocah ini, ekspresi Xuan Wuji menjadi gelap dan suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan dengan gangguan Giant Leviathan Horn, Lin Ming masih bisa dengan tenang memerintahkan Giant Leviathan sehingga serangannya menjadi kurang efektif dengan menggunakan satu serangan itu. Xuan Wuji telah menghabiskan banyak energi. Dia menelan pil dan dengan dingin memerintahkan. Ikuti. Kelompok 7 itu mengejar Giant Leviathan sampai ke bawah. Sepanjang jalan, ketujuh dari mereka terus-menerus menyerang Giant Leviathan. Xuan Wuji memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kelemahan Giant Leviathan. Meskipun mereka tidak akan dapat melakukan kerusakan besar sekaligus, mereka masih dapat membuat banyak luka kecil di sekujur tubuhnya. Giant Leviathan meneteskan darah. Kemanapun ia pergi, ia akan meninggalkan sungai darah, membuat seluruh laut menjadi merah. Selain Xuan Wuji, Patriark Mata Pirus menjulurkan lidahnya untuk mencicipi air yang berdarah. Dia terkekeh dan berkata, Elder Xuan, ini tidak akan lama. Beberapa hari paling lama sampai Giant Leviathan mati karena kelelahan. Ingatlah bahwa kita sepakat bahwa hati dan tulang punggung raksasa Leviathan akan diserahkan kepada klan kera. Mata terkuai saya, Penatua Xuan. Pastikan Anda tidak lupa. Xuan Wuji dengan dingin terbatuk dan berkata, orang tua ini secara alami akan menepati janjinya. Begitu dia berbicara, dia mengangkat tangannya lagi dan mengirimkan seberkas cahaya hitam, menyerang luka lama di tubuh Giant Leviathan dan membuatnya semakin meluas. Bocah sialan ini, Demon Shine meludah. Dia berharap bisa menghancurkan Xuan Wuji sialan itu dan teman-teman kecilnya. Memang benar bahwa Giant Leviathan dikenal sebagai makhluk yang tak terkalahkan di bawah laut ilahi. Tetapi itu tidak berarti orang besar ini hanya bisa duduk dan membiarkan siapapun untuk menyerangnya, terutama karena serangan Xuan Wuji. Semuanya secara khusus ditujukan pada Giant Leviathan. Titik lemah, dengan sekelompok anak nakal ini menyerang Giant Leviathan, itu sudah kehilangan banyak darah. Belum ada efek yang terlihat, tapi jika ini berlanjut selama 1 hingga 2 hari lagi, maka itu pasti akan berdampak pada Giant Leviathan. Jika ini terus berlanjut, maka kematian karena kehilangan darah mungkin terjadi. Bang, dimensi Giant Leviathan bergetar lagi. Xuan Wuji dan yang lainnya telah menggabungkan kekuatan untuk menyerang keseimbangan menjaga sirip perut Giant Leviathan. Sirip perut Giant Leviathan hanya setebal 200-300 kaki dan tidak terlalu lebar. Jika Xuan Wuji dan yang lainnya menyerang bersama-sama, maka sangat mungkin untuk memotong sirip perut secara perlahan. Melihat sirip perut terluka, jantung Demon Shine terbakar dengan amarah yang berkobar. Namun, dia tidak dapat memikirkan solusi apapun untuk ini. Ini seperti seekor gajah yang dikejar oleh segerombolan nyamuk penghisap darah. Tidak mungkin untuk melakukan serangan balik secara efektif. Ini berlangsung selama 10-12 jam lagi. Giant Leviathan kehilangan lebih banyak darah, dan sirip perut kanan belakang sudah setengah terpotong. Itu sangat mempengaruhi kecepatan Giant Leviathan di dalam air. Tetapi pada saat ini, ngarai raksasa muncul di depan Giant Leviathan. Itu adalah parit laut dalam. Palung laut dalam di Laut Selatan. Bisa mencapai 500.000 hingga 600.000 kaki. Atau bahkan 700.000 hingga 800.000 kaki. Ini beberapa ratus mil. Pada kedalaman ini, tekanan air akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah Giant Leviathan atau berbagai klan laut dalam, mereka tidak bisa terus tenggelam selamanya. Adapun Xuan Wuji, dia adalah manusia yang tinggal di darat. Bahkan dengan dukungan dari skill rahasia klan laut dalam, masih ada batasan seberapa dalam dia bisa pergi. Itu agak kurang dari Giant Leviathan dan berbagai klan laut dalam. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelam lebih dalam. Demon Shine mengertakkan gigi dan memerintahkan Giant Leviathan untuk terjun langsung ke bawah. Bahkan jika dia tidak bisa membuang Xuan Wuji, area palung laut dalam ini cukup sempit. Tidak akan mudah menghindari tentakel Giant Leviathan di sini. Kedalamannya meningkat pesat. 220.000 kaki, 230.000 kaki, 250.000 kaki. Giant Leviathan terus-menerus menelan air laut bertekanan tinggi, mengisi darah dan ototnya dan menyeimbangkan tekanan yang sangat besar dari laut dalam. Adapun murid Divine Phoenix Island, karena mereka berada di dimensi yang terpisah, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan ini. Setelah mencapai kedalaman 260.000 kaki, Xuan Yukiedan, penguasa fraksi timur wilayah iblis, adalah orang pertama yang tidak dapat menahan lebih jauh. Perisai pelindung energi tebal yang mereka bentuk di sekitar tubuh mereka mulai mengeluarkan suara berderak. Jelas,
Mereka telah mencapai batasnya. Bahkan dengan mutiara penolak air klan laut dalam, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh ke bawah. Kalian berdua kembali dulu. Xuan Wuji dengan singkat memerintahkan. Iya. Xuan Yukie dan penguasa fraksi timur segera berhenti. Jika mereka melangkah lebih jauh dari itu, penghalang yang mereka buat untuk melindungi diri mereka sendiri bisa langsung hancur. Pada saat itu, mereka akan roboh sampai mati oleh tekanan laut yang luar biasa, tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Sebagai master penghancur kehidupan, jika mereka mati di sini karena tekanan laut, itu akan sangat menggelikan. Ini berlanjut, 290.000 kaki, 300.000 kaki. Saat ini, mereka sudah berada di kedalaman 200 mil di bawah air. Patriark klan naga banjir hitam dan kera, mata turquoise penghancur. Kehidupan tahap kedua tidak bisa menahan tekanan dan berbalik untuk kembali. 330.000 kaki. Pada saat ini, Demon Shine bisa merasakan seluruh tubuh Giant Leviathan bergetar. Bahkan sebagai hewan besar di laut dalam, ada batas kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan tekanan. Bocah sialan ini benar-benar ngotot. Demon Shine melihat pemandangan di luar Giant Leviathan dan mulai mengutuk dengan liar. Memang, baginya, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, karakter seperti Xuan Wuji hanyalah bayi kecil yang kikuk. 350.000 kaki. Pada kedalaman ini, sudah ada beberapa juta jin tekanan di setiap kaki persegi. Xuan Wuji meringis, akhirnya berhenti. Bahkan dengan teknik rahasia kera Turquoise Eye, dia juga mendekati batasnya. Saat ini, 90% energinya telah digunakan untuk menahan tekanan yang sangat besar dari laut dalam. Dia tidak bisa menyerang. Bahkan Patriark kera mata Turquoise tidak jauh lebih baik. Jika mereka bertarung di sini, maka mereka akan menghabiskan energi dalam jumlah besar. Bahkan jika mereka menggunakan beberapa gerakan saja, itu hampir akan menghabiskan cadangan energi mereka. Pada saat itu, bahkan kembali ke permukaan hidup-hidup akan menimbulkan masalah. Mereka bisa menghitung bintang keberuntungan mereka. Mari kita kembali ke kedalaman laut. 100.000 kaki dulu. Xuan Wuji meninggalkan tanda jiwa pemantauan di tubuh Giant Leviathan sebelum berbalik dan berenang kembali. The Turquoise Eye Patriarch sudah lama berniat untuk kembali. Dia segera berhenti menyelam dan berenang kembali. Melihat dua bocah yang menyebalkan dan menjijikan itu pergi, Demon Shine akhirnya menghela nafas lega. 350.000 kaki sudah mendekati batas. Dari apa yang bisa ditahan Giant Leviathan, meskipun tubuh Giant Leviathan sangat tangguh, ia juga memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar. Jadi, secara alami harus menahan tekanan yang jauh lebih besar. Pada kedalaman ini, Giant Leviathan harus mengkonsumsi energi dengan cepat. Meskipun ia menyerap energi asal langit dan bumi dengan kecepatan yang luar biasa, ia tetap hanya berhasil mempertahankan dirinya sendiri. Kita telah terjebak di parit ini oleh bajingan kotor itu. Demon Shine sangat murung. Setelah memperhatikan kunci persepsi Xuan Wuji di tubuh Giant Leviathan, segera setelah Giant Leviathan bergerak atau memutuskan untuk muncul ke permukaan, maka Xuan Wuji akan mengatur serangan lain. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Xuan Wuji bahkan mungkin menemukan lebih banyak pembantu yang akan datang. Setelah pertempuran sebelumnya, Giant Leviathan ditutupi dengan ratusan luka kecil dan besar. Kerusakan pada sirip perut kanan adalah yang paling serius. Itu telah diserang oleh rentetan serangan terfokus Xuan Wuji selama beberapa jam, dan hampir robek. Setidaknya butuh 1 bulan untuk pulih. Tapi, di bawah tekanan parit laut dalam ini, mustahil bagi Giant Leviathan untuk menyulap kelebihan energi untuk meregenerasi lukanya. Ini adalah situasi yang mengerikan. Pada saat itu, Demon Shine tiba-tiba merasakan serangkaian getaran di dimensi lain. Energi asal di sana bergerak. Habis dengan cepat. Demon Shine terkejut. Dia segera menembak melalui penghalang ruang dan muncul di dimensi di mana Lin Ming berada. Dalam dimensi ini, energi asal langit dan bumi telah membentuk pusaran energi besar yang disalurkan ke Lin Ming. Anak muda yang baik. Kamu akhirnya berhasil menembus kerana inti Revolving Tengah. Demon Shine mengira Lin Ming akan membutuhkan 1 minggu lagi atau lebih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan membuat terobosan hari ini. Mengontrol Giant Leviathan, Demon Shine mengirim semua energi asal langit dan bumi dari dimensi lain ke dimensi ini, sehingga Lin Ming bisa menyerapnya. Setelah setengah dupa waktu berlalu, Lin Ming telah menyedot semua energi asal langit dan bumi ke dalam dantiannya. Inti berputar di dantian Lin Ming lebih dari 2 kali lipat. Dan kemudian adegan yang mirip dengan saat dia menerobos ke inti berputar lubang hitam terjadi. Di dalam dantiannya, inti berputar kristal pertama kali hancur, kemudian mulai runtuh. Setelah beberapa kali napas, ia mengembun menjadi bentuk yang jauh lebih kecil.
dan kecepatan putarannya menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Inti kristal itu tampak seperti bola yang sempurna, lebih gelap dari tinta. Esensi sejati yang terkandung di dalamnya beberapa kali lipat dari jumlah sebelumnya. Ini adalah ranah inti berputar tengah, karena dia telah membentuk inti berputar lubang hitam. Seluruh esensi sejati Lin Ming tidak ada bandingannya dengan seniman bela diri inti berputar normal. Di jalan seni bela diri, inti berputar adalah batas yang sangat khusus. Itu dibagi menjadi dua tahap besar. Keduanya dianggap terpisah satu sama lain, namun terkait. Yang pertama adalah ranah inti berputar biasa, dan yang kedua adalah ranah penghancuran kehidupan. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri inti berputar mencapai inti berputar terlambat, langkah selanjutnya setelah itu akan melewati tahap penghancuran kehidupan. Ini sama untuk inti berputar yang ekstrim. Seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan masih memiliki inti berputar di dantian mereka. Dengan kata lain, Lin Ming hanya berjarak dua batas dari mencapai penghancuran kehidupan. Lin Ming, persepsi Xuan Wuji telah terkunci pada Giant Leviathan. Dia berjaga di kedalaman 100.000 kaki di laut. Selama Giant Leviathan bergerak, dia akan bisa merasakannya. Dia ingin mengunci kita di sini sampai kita menyerah atau mati. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Setelah dipaksa dalam situasi yang menyedihkan, Demon Shine sangat kecewa. Di kedalaman ini, Giant Leviathan tidak akan mampu menopang dirinya sendiri terlalu lama. 3-5 bulan bisa diatur. Tetapi setelah 1 atau 2 tahun berlalu, Giant Leviathan akan mati karena kelelahan. Adapun Lin Ming, meskipun dia telah menerobos ke inti revolving tengah, masih mustahil baginya untuk saat ini bersaing dengan Master Penghancuran Kehidupan tahap keempat. Xuan Wuji, Lin Ming berpikir sejenak. Lalu matanya berkedip dengan cahaya dingin. Naiklah sebentar. Karena mereka ingin tinggal di sini, maka mereka harus membayar harganya.